Saya Ulfi Roshida, NRP 05190400067, Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi partikulat dan saya menjelaskan subtema 1 mengenai definisi, peraturan-peraturan, serta macam-macam dari partikulat. Sebelum memulai, saya menggunakan media PPT untuk menjelaskan materi yang akan saya sampaikan. Dan ini review materi yang akan saya jelaskan, yakni ada definisi, karakteristik, sumber partikulat, jenis-jenis, peraturan-peraturan, serta ilustrasi dari partikulat. Materi yang pertama, yakni definisi. Banyak ahli berpendapat mengenai definisi partikulat, dan saya akan memperlihatkan beberapa pendapat para ahli mengenai definisi partikulat. Yang pertama, yakni menurut Moghireddy 2011, partikulat adalah kombinasi kompleks dari partikel padat dan aerosol di udara. Partikulat terdiri dari beberapa komponen seperti asam, yakni nitrat dan sulfat, unsur kimia organik, logam, dan debu tanah. Sedangkan menurut Haryanto 2010, partikulat atau disebut juga partikulat matter merupakan padatan atau liquid berupa asap, debu, atau uap yang akan menetap di atmosfer dalam waktu yang lama. Materi partikulat yang terhisap jika dalam ukuran besar akan menetap di pernapasan atas dalam waktu lama dan jika dalam ukuran kecil akan masuk ke dalam paru dan merusak pernapasan. Pengertian atau definisi partikulat menurut WHO, yakni partikulat, yaitu percampuran antara zat kimia organik dan anorganik. Menurut United States Environmental Protection Agency, USEPA, partikulat matter merupakan salah satu jenis bahan pencemar udara di mana bahan ini terdiri dari campuran senyawa seperti amonia, sulfat, sodium klorida, debu mineral, karbon, dan air. Nah, dari beberapa pendapat ahli tadi, saya menyimpulkan definisi partikulat, yakni campuran partikel padat dan cair berukuran kecil yang berada di atmosfer dalam waktu yang lama dan dapat menyebabkan pencemaran di udara. Berikut komposisi dan senyawa penyusun dari partikulat, yakni ada karbon, besi, magnesium, kalsium, aluminium, sulfur, titanium, karbonat, silikon, fosfor, kalium, dan natrium. Materi selanjutnya yakni mengenai karakteristik partikulat. Ada beberapa poin-poin mengenai karakteristik dari partikulat, yakni ada ukuran, distribusi ukuran, bentuk kepadatan, kelengketan, sifat korosif, reaktivitas, toksisitas. Nah, dari beberapa poin-poin tersebut, sebenarnya ada poin penting dari karakteristik partikulat itu, yakni ada ukuran dan distribusi partikel. Sebenarnya ukuran secara umum, ukuran dari partikel itu atau partikulat itu adalah kurang dari 10 mikrometer. Kebanyakan atau secara umum ditemui ya. Dengan rincian, 5-10 mikrometer akan tertahan oleh saluran pernafasan bagian atas, yakni hidung. 3-4 mikrometer akan tertahan oleh saluran pernafasan bagian tengah. 1-2 mikrometer akan sampai di permukaan alveoli. Nah, 0,5-0,9 mikrometer akan hinggap pada permukaan alveoli. 0,1-0,4 mikrometer melayang di permukaan alveoli. Nah, berikut ini tuh gambarnya distribusi partikel berdasarkan ukurannya. Yang kita bisa lihat partikel-partikel yang kurang dari 10 mikrometer, yakni 5-10 mikrometer itu akan tersaring oleh rambut-rambut halus dan lendir yang ada dalam pernafasan atas, yakni hidung. Jadi, partikel yang berukuran kurang dari 10 mikrometer itu nanti akan tersaring, jadi tidak sampai masuk ke saluran pernafasan yang dalam. Namun juga ada sampai
dari saluran pernapasan tengah itu juga masih ada yang sampai situ, tapi masih tertahan juga. Jadi nggak sampai masuk ke saluran pernafasan yang dalam. Itu yang ukuran kurang dari 10 mikrometer. Namun untuk ukuran yang kurang dari 2,5 mikrometer, dia lolos atau dia berhasil masuk dari pernapasan atas, pernapasan tengah, bahkan sampai ke paru-paru. Jadi partikulat yang kurang dari 2,5 itu bisa sampai masuk ke paru-paru dan bahkan menempel di paru-paru, sehingga pasti akan menyebabkan penyakit ya. Untuk materi selanjutnya yakni sumber partikulat. Partikulat dibagi menjadi dua, yakni secara alami dan berdasarkan ulah manusia. Secara alamiah, partikulat dapat dihasilkan dari debu, tanah kering yang terbawa oleh angin, proses vulkanis yang berasal dari letusan gunung berapi, serta uap air laut. Sedangkan hasil dari manusia, yakni berasal dari pembakaran yang tidak sempurna, dari bahan bakar yang mengandung senyawa karbon murni atau bercampur dengan gas-gas organik, seperti halnya penggunaan mesin diesel yang tidak terpelihara dengan baik, dan pembakaran batu bara serta proses-proses industri. Untuk materi selanjutnya yakni jenis-jenis partikulat. Menurut Humaidah 2009, dalam Irawan J 2019, ada dua jenis partikulat yang ada di dalam udara, yaitu yang pertama, deposit particulate matter, yang kedua yakni suspended particulate matter. Di mana deposit particulate matter itu adalah partikulat yang hanya bersifat sementara yang ada di udara dan mengendap, mudah banget mengendap dikarenakan adanya daya tarik bumi. Sedangkan suspended particulate matter ini adalah partikulat yang bersifat tetap yang selalu ada di udara dan cenderung susah untuk mengendap. Sedangkan berdasarkan variasinya, partikulat dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu yang pertama partikulat organik, partikulat metal, dan partikulat mineral. Untuk partikulat organik yaitu partikulat yang berasal dari makhluk hidup. Kalau partikulat metal yakni partikulat yang di dalamnya mengandung logam-logam seperti CD, Hg, Pb, arsen, dan lain-lain. Sedangkan partikulat mineral yakni partikulat yang mengandung senyawa kompleks. Nah, ini partikulat berdasarkan ukurannya, yakni ada partikulat kasar dan partikulat halus. Di sini saya buat tabel karena sekarang kita membandingkan antara dua jenis partikulat ini. Yang pertama, ada partikulat kasar yakni biasa disebut dengan PM10 karena diameternya kurang dari 10 mikrometer, dan partikulat halus biasa disebut dengan PM2,5 karena diameternya kurang dari 2,5 mikrometer. Kita bisa lihat dari komposisi dari kedua jenis partikulat ini, kita bisa lihat bahwa ada perbedaan. Nah, untuk sumbernya dari PM10 yakni bersumber dari pembakaran batu bara, minyak, gasolin, transformasi produk NOx, serta adanya bahan-bahan organik yang bisa lihat ini. Sedangkan untuk PM2,5 sumbernya yaitu dari resuspensi dari tanah menjadi jalan, suspensi dari pertanian, pertambangan, serta adanya dari pembakaran batu bara juga. Mungkin ini ada persamaan. Dan juga adanya pembakaran minyak juga. Untuk lifetime-nya harian sampai dengan mingguan untuk PM kurang dari 10 mikrometer, untuk PM 2,5 mikrometer menit sampai dengan jam saja. Untuk jarak tempuhnya 100 sampai 1000, dan PM 2,5 mikrometer 1 sampai 10 km saja. Materi selanjutnya yakni mengenai peraturan-peraturan dari perhitungan partikulat. Yang pertama yakni
ada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Dari peraturan pemerintah ini juga NAB dari gas buangan dijelaskan juga mengenai sistem pencemar. Sedangkan untuk peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018, tepatnya pada halaman 62, ini disampaikan mengenai NAB faktor kimia. Pada peraturan menteri ini juga dijelaskan mengenai sifat karsinogen pada partikulat, yakni ada A1, A2, A3, A4, A5, yakni A1 confirmed human carcinogen, yakni bukti klinik dalam pemaparan manusia yang terpajan. A2 suspected human carcinogen, atau bahan kimia berefek karsinogen terhadap binatang percobaan pada dosis tertentu. A3 carcinogenic to animal, bahan kimia bersifat karsinogen pada binatang percobaan pada dosis relatif tinggi. A4 non-classified carcinogen to human, yakni tidak cukup data untuk mengklasifikasikan bahan bersifat karsinogen. A5 non-carcinogen to human, description to human reproductive system. Untuk peraturan selanjutnya, yakni dari WHO 2005 tentang Air Quality Guidelines for Particulate Matter, Ozone, Nitrogen Dioxide, and Sulfur Dioxide. Ini juga membahas mengenai NAB atau perhitungan-perhitungan mengenai partikulat. Untuk peraturan selanjutnya, yakni ada SNI 7325/2009 tentang metode pengukuran kadar debu respirable di udara tempat kerja secara perorangan. Untuk peraturan selanjutnya, yakni ada OSHA 1989 tentang Biological Exposure Guidelines. Rata-rata ini semua peraturan membahas tentang perhitungan partikulat. Nah, ini ilustrasi di mana ini partikulat di udara saat berada di udara. Itu adalah gambar dari kulit rambut dari kulit manusia, sedangkan yang warna biru PM10 dan yang warna merah ada PM2,5, dan ini PM10 bisa tertahan dalam rambut manusia sehingga tidak sampai masuk ke tubuh manusia. Sedangkan PM2,5 kita bisa lihat bahwa dia bisa berhasil masuk ke tubuh manusia karena ukurannya yang relatif kecil juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan maupun saran, bisa ditulis pada kolom komen video ini. Saya Ulfi Rosyidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ardianti, NRP 05190474 dari D4 Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang partikulat, khususnya adalah alat yang akan digunakan dalam pengukuran partikulat. Partikulat itu sendiri merupakan perpaduan kompleks antara zat padat dan aerosol di udara. Selain itu, partikulat merupakan salah satu parameter untuk kontaminan yang dapat mencemari udara serta dapat mempengaruhi kegiatan manusia. Alat yang akan saya jelaskan adalah dust sampler. Dust sampler ini digunakan untuk mengukur debu ataupun partikulat yang berhasil lolos dari filter hidung manusia. Gambar ini merupakan contoh dari alat dust sampler itu sendiri, yang ini berbentuk portable. Kemudian, dalam praktikum hygiene industri di PPNS, kita akan menggunakan alat ini, bernama Has Dust for Real Time Personal Dust Monitor Model HD 1004.
Alat ini memiliki beberapa bagian, di antaranya adalah monitor. Monitor ini berfungsi untuk menampilkan angka-angka hasil pengukuran. Kemudian tombol on atau off untuk menyalakan maupun mematikan. Kemudian tombol enter, tombol naik, tombol turun. Tombol naik ini untuk melihat data sebelumnya, sedangkan tombol turun untuk melihat data setelahnya. Kemudian tombol run atau stop. Dalam pengoperasian alat tersebut dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap auto zero baseline, dan juga tahap pengukuran. Dalam tahap persiapan, kita akan mempersiapkan alat dengan pertama-tama kita akan menyalakan alat tersebut dengan menekan tombol on. Kemudian tekan enter untuk menampilkan menu utama. Jangan lupa untuk mengatur tanggal dan jam sesuai pengukuran dilaksanakan, serta set alarm juga jika diperlukan. Tahap kedua adalah auto zero baseline. Tahap ini kita memastikan alat assembler dalam kondisi awal. Juga dalam tahap ini kita memastikan baterai dalam kondisi penuh. Kita memastikan sensor yang telah terpasang. Kemudian pastikan juga sampling inlet terpasang di sensor head. Tipe-tipe sampling inlet dapat dilihat di tabel berikut ini. Untuk tipe partikulat thoracic, kita menggunakan sampling inlet, thoracic sampling inlet. Untuk respirable, sampling inletnya SKC IOM NIA 202 sampling inlet. Untuk partikulat inhalable, sampling inletnya SKC GS Cyclone N GSA 202 sampling inlet. Ini gambar-gambarnya, yang 5A ini untuk partikulat thoracic, gambar 5B untuk partikulat respirable, dan gambar 5C untuk partikulat inhalable. Setelah memastikan sampling inlet sudah sesuai, kita akan masukkan filter zero. Filter zero ini merupakan sebuah kertas penyaringan. Filter zero yang akan dimasukkan itu akan disesuaikan dengan aktivitas apa yang akan kita lakukan kemudian. Jika kita mengukur partikulat thoracic, kita akan memasukkan filter zero ke thoracic sampling inlet. Untuk jika kita mengukur partikulat respirable, kita akan memasukkan filter zero ke P_NZA 202A di depan IOM front plate sesuai gambar 5B. Jika mengukur partikulat inhalable, kita akan memasukkan filter zero di bawah GSA 202 GS Cyclone Adapter. Jadi ini sesuai dengan filter zero-nya. Gambar ini juga disesuaikan dengan filter zero. Setelah memasukkan filter zero, kita akan memilih auto zero pada menu utama. Maka tampilan pada layar utama akan menunjukkan auto zeroing. Tunggu selama 50 detik. Kemudian akan muncul tahapan apa saja yang akan kita lakukan untuk menuju baseline. Setelah langkah-langkah itu berhasil, maka dalam tampilan layar utama akan menyatakan auto zero is complete. Jika sudah begitu, kita dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pengukuran. Pengukuran ini kita pertama-tama akan menentukan partikulat yang akan kita ukur dan memastikan sensor yang telah terpasang itu sudah sesuai. Kemudian pilihlah special function pada menu utama. Kemudian tekan system option, tekan extended option, dan tekan size select. Kemudian kita akan memilih sample rate pada special function. Setelah itu
Pilih interval pengambilan data. Interval pengambilan data dapat dikelompokkan menjadi beberapa. Ini contohnya. Untuk interval waktu pengambilan data 1 detik, itu maksimum pengambilan datanya adalah 6 jam. Untuk 2 detik, pengambilan datanya 12 jam. Dan untuk 10 detik itu maksimum pengambilan datanya 20 jam. Setelah memilih interval pengambilan data, kita akan memilih security level. Jika kita akan menggunakannya, pilihlah yes. Jika tidak, pilihlah no. Jika kita menggunakan, masukkan security code yaitu 1209, lalu pilihlah angka yang sesuai dengan menggunakan tombol naik dan turun. Jika sudah sesuai, pilihlah enter. Kemudian pasangkan belt clip pada seseorang yang akan diukur. Pastikan juga belt clip tersebut ada pada kerah baju seseorang yang akan diukur. Pengukuran dapat dilakukan dengan memilih run apabila kita tidak menggunakan alarm dan memilih sampel atau rack arm jika kita menggunakan alarm. Tekan enter apabila kita sudah melakukan pengukuran. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun salah informasi, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caroline Samadi, NRP 05190476 dari jurusan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang partikulat. Partikulat dibagi menjadi 5 subtopik. Yang pertama, definisi, macam-macam dan peraturan terkait. Yang kedua, alat dan cara pengukuran. Yang ketiga, perhitungan. Yang keempat dan kelima, tentang penyakit akibat kerja atau PAK. Kali ini saya akan bahas tentang subtopik yang ketiga, karena subtopik yang pertama dan kedua telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. NAB campuran dibagi 4. Yang pertama, efek saling menambah, kasus khusus, berefek sendiri-sendiri, dan NAB untuk campuran debu-debu mineral. Yang pertama, efek saling menambah. Rumusnya yaitu C1 per NaB1. C adalah kadar atau kandungan bahan kimia per NaB. NaB didapatkan dari Permenaker 5 tahun 2018. Ditambah C2 per NaB2, ditambah C ke N, ditambah NaB3, ditambah dan seterusnya. Yang kedua, kasus khusus. Yang dimaksud dengan kasus khusus yaitu sumber kontaminan adalah suatu zat cair dan komposisi bahan-bahan kimia di udara dianggap sama dengan komposisi campuran atau diketahui dalam persen berat, sedangkan NaB campuran dinyatakan dalam miligram per meter kubik. Rumusnya 1 per Fa per NaBA. F ini adalah persen berat, dapat dinyatakan dalam desimal, per NaBA tambah Fb per NaBB tambah Fc per NaBC tambah Fn per NaBN. Yang ketiga, berefek sendiri-sendiri. Rumusnya C1 per NaB1 sama dengan 1, C2 per NaB yang kedua sama dengan 1, C3 G sama dengan 1, dan seterusnya. Yang keempat, ada NaB untuk debu-debu mineral.
menggunakan rumus kasus khusus. Sekarang menuju soalnya. Zat cair mengandung 50% asam nitrat, 40% etoksiatenol, dan 10% klorobenzen. Sedangkan pengukurannya menunjukkan cairan tersebut 10 mg per meter kubik. Tentukan apakah NaB campurannya aman. Diketahui zat cair 50% asam nitrat, 40% etoksiatenol, 10% klorobenzen. Pengukuran menunjukkan cairan 10 mg per meter kubik. Tanya, apakah NaB campuran aman? Jawab. Rumus NaB campuran karena persen, sehingga menggunakan kasus khusus 1/0,5 dari 50% asam nitrat juga jadi desimal per 5,2 NaB asam nitrat tambah 0,4 per 18 ditambah 0,1 per 4,6 sama dengan 1/0,096 ditambah 0,022 tambah 0,002 sama dengan 1/0,12 hingga hasilnya 8,333 mg per meter kubik. Kadar bahan kimia melampaui NaB campuran karena seharusnya 8,33 mg per meter kubik sehingga tidak aman. Soal yang kedua, udara di tempat kerja mengandung amonia 40 ppm, asam asetat 30 ppm, metal alkohol 200 ppm, dan toluene 25 ppm. Tentukan apakah kondisi tersebut aman dan tidak melebihi NaB campuran dan NaB-nya masing-masing. Diketahui udara ada amonia 40 ppm, asam asetat 30 ppm, metal alkohol 200 ppm, toluene 25 ppm. Ditanya, apakah kondisi aman dan tidak melebihi NaB campuran dan NaB-nya masing-masing? Jawab, NaB campuran itu amonia 40 per NaB-nya 25 tambah 30 asam asetat per NaB asam asetat 10 tambah 200 metal alkohol per NaB 200 tambah 25 toluene per NaB-nya 50 sama dengan 1,6 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 0,5 sama dengan 6,1. Kadar bahan kimia melampaui NaB campuran karena ada hasil lebih dari 1 hingga tidak aman. Kemudian kita cari NaB-nya masing-masing. 40 per 2,5 sama dengan 1,6 dan 30 ppm per NaB-nya 10 sama dengan 3, 200 per NaB-nya 200 sama dengan 1, 25 NaB-nya 50 sama dengan 0,5. Sehingga NaB campuran telah dilampaui karena ada dua hasil yang lebih dari 1, yaitu 1, dan ada dua hasil yang kurang dari 1 atau sama dengan 1, yaitu 1 dan 0,5 hingga aman. Soal yang ketiga, jika terdapat campuran debu logam 30%, bubuk pyro sebagai aluminium 30%, dan uap las sebagai aluminium 40%, sedangkan data pengukurannya sebesar 8 mg per meter kubik. Tentukan apakah debu di ruangan tersebut aman. Diketahui campuran debu ada logam 30%, bubuk pyro aluminium 30%, uap las sebagai aluminium 40%,
Data pengukuran 8 mg per meter kubik. Ditanya, apakah debu di ruangan itu aman? Jawab, NaB campuran. Karena persen, sehingga menggunakan kasus khusus 1 per persen logam, 30% dibagi desimal yaitu 0,3 per NaB-nya 10 ditambah 0,3 Pyro per 5 tambah 12 40% menjadi 0,4 per NaB-nya 5 sama dengan 1 per 0,03 tambah 0,0 tambah 0,06 sama dengan 1 per 0,17 sama dengan 0 sama dengan relat 5,882 mg per meter kubik, sehingga tidak aman karena kadar melampaui NaB campuran. Seharusnya 5,882 mg per meter kubik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Bagaskara, mahasiswa di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya atau yang akrab kita sebut dengan PPNS, saya ada di jurusan Teknik Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Di jurusan saya atau jurusan kami sering membahas tentang bagaimana cara memanfaatkan atau memaksimalkan adanya keselamatan di saat para pekerja sedang melakukan pekerjaannya. Nah, kebetulan dengan itu, dalam kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sedikit informasi kepada teman-teman tentang apa saja yang saya ketahui tentang K3. Dalam kesempatan kali ini, saya akan lebih menjelaskan tentang penyakit akibat kerja partikulat. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Setelah mengetahui tentang penyakit akibat kerja partikulat, tentu muncul dua pertanyaan secara garis besar, dan salah satunya adalah, apa sih penyakit akibat kerja itu? Oke, penyakit akibat kerja, atau biasa disingkat dengan PAK, adalah suatu dampak negatif pada tubuh pekerja yang diakibatkan oleh rutinitas atau paparan suatu hal atau zat yang berbahaya pada saat pekerja sedang melakukan pekerjaannya. Nah, PAK ini selalu ada dimanapun. Tidak peduli pada pekerjaan lapangan atau pekerjaan kantor, akan selalu terdapat resiko terjadinya PAK. Hanya saja yang membedakan adalah sebesar apa resiko adanya PAK tersebut, kecil atau besar, dan bagaimanakah dampak dari PAK terhadap pekerja, apakah dampaknya fatal atau tidak fatal, dan bagaimana juga tentang efek keberlangsungannya, apakah itu berketerusan atau hanya dalam waktu yang singkat saja. Tentunya jika seorang pekerja terpapar PAK ini adalah hal yang buruk, karena banyak sekali kerugian yang diakibatkan oleh PAK, baik dari mengurangnya waktu kerja maupun gangguan kesehatan lainnya pada pekerja. Oke, PAK sendiri memiliki banyak faktor-faktor, seperti faktor fisiologis, faktor kimiawi, faktor biologis, dan faktor psikologis. Namun dalam kesempatan kali ini, pada teman-teman mungkin akan saya rincikan lagi kepada faktor kimiawi dan faktor fisiologis. Sebenarnya tidak terlalu sulit membedakannya, sudah bisa kita lihat dari nama-nama akan istilahnya. Seperti contohnya faktor kimiawi adalah suatu penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh faktor kimiawi atau reaksi kimia yang terjadi di saat para pekerja sedang melakukan pekerjaannya. Ini sering terjadi seperti ketika kita sedang mencampur beberapa bahan kimia atau melakukan reaksi kimia. Sering terjadi pada pabrik-pabrik yang berhubungan dengan kimia. Lalu berikutnya adalah faktor fisiologis. Adalah suatu penyakit akibat kerja yang diakibatkan oleh faktor fisik di tempat kerja. Sebenarnya juga salah satu PAK yang sering terjadi di tempat kerja. Ini seperti paparan kebisingan atau getaran dan lain-lain. Ini salah satu PAK yang umum juga terjadi. Nah, oke. Sesuai dengan judul yang tadi, yaitu penyakit akibat kerja partikulat. Setelah kita menjawab apa itu penyakit akibat kerja, tentu pertanyaan berikutnya adalah apa itu partikulat. Partikulat sendiri adalah suatu partikel zat padat atau cairan yang berukuran mikroskopis. Nah, saking kecilnya atau saking kecil dan saking ringan masanya itu, dia
berada dalam medium gas udara. Jadi dia ikut terbawa bersama udara. Kenapa? Karena salah satunya adalah massa, dan massa jenisnya sangatlah kecil atau sangatlah ringan. Itu menyebabkan dia sangat mudah terpapar kepada kita sendiri. Kenapa? Karena dia berada pada medium gas atau udara. Oke, setelah kita mengetahui tentang partikulat, tentu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bisa suatu partikulat dihubungkan dengan penyakit akibat kerja? Apa yang menyebabkan partikulat itu menjadi sebuah ancaman bagi para pekerja? Nah, untuk membahasnya, kita perlu mengetahui beberapa sifat-sifat tentang partikulat. Partikulat memiliki sifat yaitu mengendap, bersifat cair, dan cenderung menggumpal. Oke, mari kita bahas secara perlahan. Mengendap. Dalam sifat partikulat, mengendap adalah suatu gumpalan. Jadi misal partikulat tadi itu debu-debu ya, bentuk debu yang kecil. Dia akan cenderung mengendap, berkumpul menjadi satu karena efek gravitasi, dan berkumpul menjadi besar. Lalu juga partikulat ini memiliki sifat yang selalu lembab. Dimana kita ketahui ketika partikulat ini lembab, dia akan menjadi sifat yang ketiga, yaitu menggumpal. Nah, jadi bisa kita bayangkan, apabila kita terpapar partikulat dalam jumlah yang walaupun kecil, tapi kita terpapar setiap hari, saat kita melakukan pekerjaan, entah pekerjaan apapun itu, dalam bidang apapun, yang memungkinkan adanya partikulat mengendap dalam tubuh, sedikit demi sedikit masuk ke dalam tubuh kita, lama-kelamaan dia pasti mengendap. Dan sayangnya, ini tidak bisa langsung kita hilangkan secara langsung tiba-tiba begitu. Kita memerlukan proses waktu inkubasi. Waktu inkubasi ini apa? Waktu inkubasi adalah suatu waktu yang diperlukan agar suatu partikulat ini bisa benar-benar hilang dari suatu tubuh. Oke, berikutnya kita masuk ke PAK fisiologis, seperti yang sudah saya bahas tadi. Nah, dalam penyakit akibat kerja fisiologis ini memiliki banyak efek dalam tubuh. Menurut penjelasannya sendiri adalah beberapa partikulat padat di dalam medium udara yang terpapar dalam tubuh mengendap dan menggumpal. Seperti contohnya saat kita menggergaji kayu atau membersihkan silikon, menghaluskan silikon, itu kan pasti ada debu-debu yang kecil, yang ringan, sehingga gampang dengan mudahnya akan terbawa oleh udara. Nah, ketika kita tidak menggunakan APD yang lengkap, itu dengan mudahnya dapat terhirup dengan kita. Seperti yang saya sebutkan di sini, ada contoh menggergaji kayu, menghaluskan silikon, dan pekerjaan tambang. Sebenarnya masing-masing dari pekerjaan ini beresiko sekali terkena PAK, terutama dalam partikulat. Oke, berikutnya adalah contoh penyakitnya. Yang pertama adalah saya ambil silikosis. Ini adalah salah satu penyakit yang sudah banyak diketahui. Jadi silikosis ini adalah penyakit karena debu silika. Prosedur masuknya sama. Mungkin pada awalnya kita hanya menghirup sedikit, dan sedikit. Namun lama-lama dia akan mengendap dan menggumpal. Waktu inkubasi dari silikosis ini cenderung lama teman-teman, antara 2-4 tahun. Atau bahkan bisa lebih, tergantung seberapa banyak kita terpapar oleh debu silika ini. Lalu yang kedua adalah asbestosis. Adalah penyakit karena debu asbes. Nah, untuk penyakit asbestosis ini sebenarnya tidak harus saat kita melakukan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan asbes. Namun bisa saja lingkungan yang dekat dengan asbes. Contohnya atap dengan asbes dan lain-lain. Ini juga berpotensi menyebabkan penyakit asbestosis. Penyakit asbestosis ini dapat kita tandai dengan jari-jari para penderita yang membesar dan berwarna kemerahan serta agak menghitam. Oke. Lalu untuk contoh penyakit yang ketiga ada antrokosis atau penyakit yang disebabkan oleh debu batu bara. Tidak jauh berbeda dari silikosis. Prosedur terpaparnya juga sama. Kita menghirup sedikit demi sedikit, namun ini adalah penyakit yang umumnya dijangkit oleh para pekerja tambang. Karena kebanyakan dari pekerja tambang akan berhubungan langsung dengan batu-batu bara atau hal-hal tambang lainnya. Waktu inkubasinya sendiri antara 2-4 tahun. Tergantung juga kepada berapa banyak kita terpapar oleh zat ini tersebut. Oke. Berikutnya ada penyakit akibat kerja kimiawi. Nah, untuk penyakit akibat kerja kimiawi ini sendiri teman-teman agak berbeda dengan penyakit akibat kerja oleh faktor fisik. Begini, kalau faktor fisik ketika kita terpapar, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama dulu. Misalkan kita tadi ya, ini menghaluskan silikon, lalu kita terpapar.
kita menghirup sedikit demi sedikit. Itu mungkin dampaknya tidak langsung terkena pada hari itu juga. Mungkin beberapa bulan kemudian baru kita merasakan gejala-gejala akan penyakit silokosis. Nah, namun dalam penyakit akibat kerja kimiawi ini cenderung ada beberapa yang dampaknya langsung kita rasakan, seperti saat pencampuran HCl atau saat reaksi HCl. HCl ini salah satu reaksi yang salah satu zat kimia yang dengan cepatnya akan menguap di suhu ruangan. Nah, oleh karena itu, apabila kita menghirupnya secara langsung, atau mungkin teman-teman juga memiliki pengalamannya, ketika kita menghirup HCl atau asam-asam lain seperti asam klorida, itu akan menyengat hidung. Dan terkadang kalau kita menghirupnya terlalu dalam, itu akan menimbulkan sebuah iritan, sebuah korosi di paru-paru kita, yang biasa kita sebut juga dengan chemical pneumonia. Oke. Nah, berikutnya ada langkah pencegahan PAK akibat partikulat. Ini akan saya ambil tidak jauh dari hierarki pengendalian bahaya. Yang pertama, seperti yang kita tahu, eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi, dan APD. Tidak akan banyak saya jelaskan teman-teman. Yang jelas pada step pertama, apabila kita bisa melakukan eliminasi, seperti contohnya pada pekerjaan menghaluskan kayu dengan gerinda. Mungkin eliminasi akan sulit dilaksanakan karena bagaimanapun juga kayu adalah bahan dasarnya. Begitu juga dengan substitusi. Substitusi adalah penggantian akan suatu bahan. Bagaimana walaupun kita ganti, kayu tetap kayu, pasti akan mengeluarkan debu-debu yang kecil juga. Lalu yang berikutnya ada perancangan. Perancangan ini adalah bagaimana cara kita mencegah sesuatu dari perancangannya. Oke, lalu administrasi adalah langkah terakhir keempat yang bisa kita lakukan untuk menghindari paparan-paparan partikulat. Nah, administrasi ini contohnya adalah pembagian shift, teman-teman. Jadi mungkin antara pekerja dibagi shift 1 dan shift 2 karena kenapa? Agar waktu terpaparnya tidak terlalu banyak, teman-teman. Lalu berikutnya ada alat pelindung diri sebagai langkah terakhir. Nah, di alat pelindung diri ini sebagai langkah terakhir kenapa? Karena ini adalah apabila sudah tidak ada yang bisa kita lakukan lagi atau benar-benar mentok dengan pilihan kelima ini, yaitu memberikan APD kepada pekerja. Namun tetap saja ini tetap rawan, teman-teman. Karena tidak sepenuhnya APD itu benar-benar sesuai standar. Seperti misalnya debu silika. Debu silika itu benar-benar halus. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kain saja, itu bisa tetap tembus debu silikanya. Kita harus benar-benar menggunakan masker yang sesuai standar. Oke. Nah, mungkin itu saja teman-teman dalam kesempatan kali ini yang bisa saya jelaskan tentang penyakit akibat kerja partikulat, terutamanya di faktor kimiawi dan fisik. Oke, semoga mendapat kesempatan lagi untuk saling berbagi informasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang materi saya, alangkah baiknya saya melakukan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Aditya Prestia Handoyo. Saya berasal dari program studi D4 Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja, jurusan Teknik Permesinan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Nomor NRP saya yaitu 085, nomor absen saya 18. Saya berasal dari kelas K3 2C. Maksud dari pembuatan video saya di sini adalah saya untuk ingin memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hygiene Industri, teman-teman. Dan saya berasal dari kelompok 1, yaitu kelompok partikulat. Dan kebetulan saya mendapatkan submateri, yaitu penyakit akibat kerja. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Meskipun saya mendapatkan bagian penyakit akibat kerja, alangkah baiknya saya akan tetap membahas partikulat secara garis besarnya saja atau secara pengertiannya saja. Oke, kita masuk, teman-teman. Menurut job sheet pengukuran lingkungan kerja, partikulat atau particulate matter adalah kombinasi kompleks dari partikel padat
dan aerosol di udara. Mungkin menurut orang umum mereka tidak tahu apa itu sih partikulat. Mungkin mereka tidak tahu karena partikulat ini jarang didengar oleh mereka. Kata-kata ini jarang didengar. Partikulat terdiri dari beberapa komponen seperti asam nitrat, asam sulfat, unsur kimia organik, logam, debu tanah, dan juga spora jamur. Bahasa mudahnya partikulat ini udara, teman-teman. Partikel. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari partikulat. Langsung saja kita masuk ke PAK. PAK yaitu kepanjangan dari penyakit akibat kerja. Teman-teman, hampir di setiap perusahaan, semua perusahaan di setiap tahunnya pasti muncul penyakit akibat kerja atau PAK. Karena kita sebagai manusia tidak bisa menghindari yang namanya kesalahan. Maka dari itu, kita yang nantinya sebagai ahli K3 sebisa mungkin untuk meminimalisir terjadinya penyakit akibat kerja ini, teman-teman. Atau bahkan bisa sampai membuat penyakit akibat kerja itu tidak ada ataupun nihil di suatu perusahaan. Itu tugas kita, teman-teman, sebagai ahli K3. Oke, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan kerja, proses kerja, maupun lingkungan kerja itu sendiri, teman-teman. Penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artifisial atau akibat manusia itu sendiri, teman-teman. Sedangkan penyakit akibat kerja menurut Kepres Republik Indonesia nomor 22 tahun 1993 adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja itu sendiri. Jadi di sini sudah jelas ya, teman-teman. Apa itu pengertian penyakit akibat kerja? Bisa dikatakan penyakit akibat kerja diakibatkan oleh semua yang ada di lingkungan kerja. Entah itu prosesnya, entah itu caranya, apapun. Nah, sedangkan faktor-faktor munculnya penyakit akibat kerja ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Ada faktor fisik, faktor kimiawi, faktor biologis, faktor fisiologis, dan juga faktor psikologis. Di sini saya mendapatkan bagian penyakit akibat kerja berdasarkan faktor biologis dan juga psikologis. Oke, langsung saja kita masuk ke penyakit akibat kerja berdasarkan faktor biologis. Nah, PAK akibat biologis ini biasanya disebabkan oleh makhluk hidup, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan pada para pekerja, teman-teman. Jadi disebabkan oleh makhluk hidup jika faktor biologi itu. Bisa disebabkan oleh bahan biologis, debu, virus, bakteri, bahkan tumbuhan pun juga bisa menyebabkan penyakit akibat kerja, teman-teman. Contohnya virus, influenza. Kita bisa terkena influenza bila kita tertular oleh seseorang yang terinfeksi influenza juga, teman-teman. Ini bahaya. Kemudian bakteri. Kita bisa terkena lepra, antraks, tetanus juga. Kemudian parasit. Kita juga bisa terkena malaria akibat gigitan nyamuk. Jika lingkungan kerja kita tidak bersih, tidak nyaman, tidak higienis, tidak dilakukan pembersihan secara berkala, maka itu bisa menjadi sarang nyamuk, teman-teman. Dan tanpa kita sadari bisa menyebabkan penyakit akibat kerja, yaitu penyakit malaria. Itu bahaya, teman-teman. Dan tumbuhan.
Tumbuhan juga bisa menyebabkan penyakit akibat kerja bagi yang memiliki alergi debu kayu. Itu sangat bahaya teman-teman. Maka dari itu dibutuhkan APD, contohnya masker, agar bisa memproteksi diri kita sendiri. Nah, faktor penyebab penyakit akibat kerja biologi ini bisa dengan cara kontak dengan individu langsung, ataupun polusi udara, sirkulasi udara yang tidak baik. Itu bahaya teman-teman buat karyawan. Nah, contohnya PAK akibat biologi di partikulat ini adalah penyakit pneumokoniosis. Itu adalah penyakit saluran pernapasan yang disebabkan adanya debu yang masuk dan mengendap di dalam paru-paru, teman-teman. Debu itu kan kotor, terus mengendap di dalam paru-paru kita yang bersih. Itu bahaya sekali, teman-teman. Bisa menyebabkan penyakit ini. Kemudian penyakit silikosis. Penyakit silikosis ini bisa muncul akibat debu silika bebas yang berupa SiO2. Itu bahaya, teman-teman, debu silika bebas ini. Kemudian penyakit asbestosis. Penyakit asbestosis adalah penyakit yang diakibatkan oleh serat asbes yang mencemari udara, kemudian kita menghirupnya. Itu kotor, teman-teman, dan kita menghirup itu lama-kelamaan akan berakibat buruk pada paru-paru kita dan menyakiti paru-paru kita tentunya, teman-teman. Maka dari itu, bagaimana upaya perusahaan untuk bisa meminimalisir PAK ini? Sudah, itu saja mungkin yang saya sampaikan tentang faktor biologis. Kita lanjut ke faktor psikologis. Mungkin faktor psikologis ini tidak banyak-banyak ya teman-teman, karena hanya simpel saja dan singkat. Penyakit akibat kerja faktor psikologis umumnya diakibatkan oleh lingkungan kerja yang membuat pekerja itu stres. Bisa diakibatkan oleh tekanan dari perusahaan, tugas yang sangat banyak, tugas yang di luar akal kita, di luar kemampuan kita maksudnya, sehingga kita kesulitan. Tekanan, teman-teman, paling penting tekanan, sehingga membuat kita stres. Bisa saja persaingan di dunia kerja yang di luar akal membuat kita stres, membuat kita psikis kita menjadi terganggu. Itu juga bisa, teman-teman. Jadi intinya faktor psikologis itu disebabkan oleh internal diri kita masing-masing yang membuat pekerja itu stres. Begitu, teman-teman. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang partikulat, penyakit akibat kerja, faktor biologis dan psikologis. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya juga manusia, juga ada kelalaiannya. Jika ada salah kata, mohon maaf teman-teman. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Stay healthy, stay safe. Sekian dari saya, Ditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.